Kan. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala habibil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Bapak Dr. Yahya Tafsir MAG, yang kami hormati Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MID, yang kami hormati keluarga almarhum Bapak Setia Irianto yang saat ini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan takziah virtual yang pada malam hari ini kita ikuti bersama-sama. Adapun malam hari ini kegiatan akan dimulai dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Jumari selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kemudian nanti akan dilanjutkan sambutan dari Ketua PWM Jawa Tengah. Kemudian akan dilanjutkan sambutan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian akan dilanjutkan sambutan dari keluarga almarhum Bapak Setia Irianto. Kemudian akan dilanjutkan dengan cerita-cerita baik yang dulu almarhum telah lakukan bersama dengan para teman-teman ataupun sahabat di organisasinya, karena yang sebagaimana yang kita ketahui almarhum Bapak Haji Setia Irianto ini merupakan aktivis di berbagai organisasi otonom Muhammadiyah. Sebelumnya izinkanlah kami untuk membacakan sedikit riwayat Bapak Haji Setia Irianto. Nama Bapak Haji Setia Irianto SEMM, pendidikan S1 Manajemen Universitas Diponegoro, kemudian S2 Manajemen di Setia Dharma Putra. Istri beliau adalah Dr. Hajah Eni Winariati MPD yang saat ini adalah Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah. Kemudian putra-putri beliau, yang pertama Mas Muhammad Najib Rosyad, kemudian Mbak Hanifatul Roshidah, kemudian Khalifatul Hanifah, kemudian Mar'atul Hanifah, dan Mas Muhammad Nur Hanif. Bapak almarhum Setia Irianto meninggal dunia pada hari Sabtu 30 Desember 2023 pukul 22.58 di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang dan telah dimakamkan di pemakaman Desa Bligo, Buaran, Pekalongan. Sebelumnya, marilah kita awali takziah virtual pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Jumari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, saya sampaikan terlebih dahulu kepada keluarga almarhum, lillahi ma'akhadha walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Semua itu pemberian dari Allah, dan kalau sudah tiba saatnya Allah pula yang memanggil. Mudah-mudahan Mbak Eni sekeluarga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan tambah kuat imannya. Mari kita berdoa untuk almarhum Pak Haji Setia Irianto. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li Setia Irianto al-Hajj warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu qabrahu wa nawir lahu fihi wa khlufu fi aqibihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thalji wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa betilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi waqtihi fitnatal qabri wa adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Jumari yang telah memimpin doa. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah kepada Bapak Dr. K. Haji Tafsir MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Eni Winariati, istri almarhum beserta keluarga, Ketua Umum Sekretaris Umum Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Dimiti, Jumari, serta jajaran PWM lain yang mungkin juga hadir pada takziah virtual ini. Kemudian para peserta takziah dari berbagai daerah se-Indonesia. Ini ada Ustadz Rosid dari Jakarta, dan juga dari berbagai orkom masyarakatan, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Kita baru saja kehilangan salah satu kader terbaik kita, yakni Bapak Haji Setia Irianto SDMM. Saya kenal beliau pertama ketika masih SMA, kalau nggak salah kelas 2, tahun 1984, sebagai PDIPM Kebumen. Pak Anto dilantik jadi ketua PWIPM. Saya masih ingat, saya COVID tahunnya lupa, di Solo kalau nggak salah. Waktu itu saya masih SMA. Kemudian ketemu lagi setelah di Semarang, di YIN, kemudian gabung di PWIPM. Yang selesai satu periode, ganti kepemimpinan Mas Aris Nuryasan. Selesai di IPM, kemudian gabung di Pemuda Muhammadiyah, yang juga ketuanya Pak Setia Irianto. Kemudian ketemu lagi di PWM Jawa Tengah, ketika periode kepemimpinan Pak Haji Marzuki Ali.
Beliau ketua, saya sekretaris. Satu periode itu. Itulah perjalanan panjang pergaulan di persyarikatan dengan Pak Setia Irianto sejak tahun 1984 sampai 2023, berapa tahun. Artinya betapa dedikasi yang telah beliau berikan untuk Muhammadiyah luar biasa dengan segala keikhlasan dan pengabdiannya. Insya Allah itu bagian dari amal soleh dari Pak Setia Irianto. Insya Allah itu eh, Allah balas dengan pahala yang berlipat, dan kita semua bersaksi Pak Setia Irianto adalah orang yang sangat baik, dedikatif, dan insya Allah penuh dengan keikhlasan. Maka kita berkeyakinan insya Allah beliau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang Amin. kita adalah meladani dan melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh senior kita Pak Setia Irianto. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah diperjuangkan menjadi teladan bagi kita, menjadi ibrah bagi kita, di mana kita berjuang di Muhammadiyah. Pada keluarga, Bu Eni, setelah keluarga, tentu sudah sepenuhnya dengan ikhlas pas kepergian. Semoga keluarga senantiasa sabar dan tabah menerima musibah ini dan akan melanjutkan perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Pak Haji Setia Irianto. Dan kita sudah semuanya bagaimana bergaul di tahun-tahun yang beliau, pasti banyak kesalahan yang kita lakukan, maka kita juga memaafkan segala kesalahan yang dilakukan. Mudah-mudahan itu bagian dari bagaimana Setia Irianto Osman Mahal. Insya Allah seiring doa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jumari, Pak Setia Irianto insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apresiasi saya pada panitia yang malam hari ini menyelenggarakan takziah virtual ini. Mungkin ada yang belum sempat kemarin takziah secara langsung, hari ini bisa saling bersilaturahmi untuk bersama-sama mendoakan sahabat kita, saudara kita, senior kita, Bapak Haji Setia Irianto SPM. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Dr. Ki Haji Tafsir MAG. Sekaligus kami menyapa Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, termasuk sudah hadir juga Pak Syahrial dari Kornas Alumni IPM IRM. Nanti juga akan kami mintai cerita-cerita selama bersama dengan almarhum Bapak Setia Irianto. Selanjutnya sambutan dari keluarga almarhum Bapak Setia Irianto kepada Ibu Dr. Hajah Eni Winariati MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pak Tafsir, yang saya hormati, Pak Mukti, yang saya hormati, teman-teman IPM, Mas Roset dari Jakarta, alhamdulillah bisa mengikuti perkembangan ini. Kemudian ada beberapa bapak-bapak yang dulu bareng-bareng saat di PWPM atau di PWPM Pemuda Muhammadiyah, atau juga saat bersama-sama di Muhammadiyah. Juga tidak lupa adik-adik IPM, IRM yang hadir, Pemuda Muhammadiyah yang juga hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, juga Ibu Aisyah dari Banjarnegara, dari beberapa wilayah se-Jawa Tengah yang saya hormati pula. Alhamdulillah, malam hari ini Allah memberikan kesempatan saya untuk berkumpul dalam kegiatan yang sangat bagus ini, yakni takziah virtual bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat, yang jauh-jauh untuk hadir secara virtual dalam kegiatan takziah untuk suami saya tercinta Setia Irianto. Bapak Ibu yang saya hormati, memang perjalanan kami dari IPM, kami dipertemukan sebagai ketua dan wakil ketua 3, dan tampaknya inilah yang mengiringkan kami untuk selalu aktif di Muhammadiyah dan di Aisyah sebagai wasarana kami untuk berjuang, berjihad fisabilillah melalui wadah Muhammadiyah maupun Aisyah. Anak-anak lahir pun juga seiring dengan perjalanan itu. Sehingga anak-anak 4 anak kami semuanya adalah bersamaan dengan proses-proses kegiatan Muhammadiyah, baik itu musfil, setiap musfil itu hampir rata-rata saya punya anak sampai 4 anak, sehingga sekarang anak saya sudah 4 dan cucu 3. Jadi suami saya itu sebenarnya sudah memberikan rambu-rambunya. Maka satu hal yang saya petik bahwa Allah, skenario Allah itu sudah terlihat. Ketika kami kemarin ulang tahun saya yang ke-25 tahun, beliau meminta untuk kumpul semuanya di Solo, sehingga itu semua kita kumpul di Solo bersama keluarga seluruh, sama anak dan cucu, serta menantu. Kemudian ada satu peristiwa yang juga dalam skenario Allah, yakni beliau meminta kegiatan pelantikan PC Tembalang, PCA Tembalang, itu yang semua yang mengatur beliau. Beliau meminta PCA pelantikan itu diadakan di tanggal 31, itu yang mengatur juga beliau, yang mengundang narasumber juga beliau. Dan ada satu kalimat yang memang itu tampak memang itu skenario Allah yang sudah diatur sedemikian rupa, yakni ketika beliau menyampaikan nanti setelah pelatihan pengukuhan, nanti dilanjutkan ceramah oleh Bulintal Muna. Bulintal Muna pun yang mengundang juga beliau. Ketika tanggal 31 itu digeser ke tanggal 7, beliau jangan, tetap tanggal 31. Berarti itu skenario Allah memang tanggal 31. Dan beliau juga meminta nanti setelah pengukuhan dilanjutkan ceramah oleh Bulintal Muna, nanti akan berikutnya acaranya akan diisi oleh Bu Eni. Ketika saya tanya, mau diisi acara apa, Mas? Tapi saya batin mungkin mau mintanya adalah saya nyumbang snack gitu, tapi tidak saya teruskan. Demikian pula ketika dibawa ke Pekalongan, juga skenario Allah sudah
disampaikan oleh suami saya setahun yang lalu bahwa ini ada tempat kosong untuk setelah makam, nanti ini tempatnya Bapak. Sehingga ketika saya menutuskan untuk kita makamkan di Semarang, anak-anak bilang, satu anak yang ingat, Bapak mintanya dimakamkan di Pekalongan. Itu amanah itu sudah kami tunaikan. Dan ternyata ketika 31 acara Aisyah pengukuhan di Tembalang yang tidak mau digeser, memang skenario Allah bahwa suami saya akan diminta di tanggal, akan kembali kepada Allah di tanggal 31. Dan tempat itu, tempatnya minta di Unimus, dan Allah sekali lagi menunjukkan bahwa disitulah tempat suami saya itu disolati di Masjid At-Taqwa Unimus. Tempat pengukuhan yang itu akhirnya dimundurkan karena teman-teman tidak berani memindahkan karena itu adalah amanah Pak Ir untuk dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 31. Skenario demi skenario saya petik, termasuk ketika malam hari beliau itu dari kita jalan-jalan sekeluarga, pulang hari Selasa siang, Selasa sore itu langsung berangkat ke rumah sakit Rumani. Sebenarnya posisi sehat, karena memang itu operasi biasa. Tapi memang qadarullah, Allah memang menetapkan tanggal-tanggal itu sudah diatur sedemikian dalam skenario Allah, maka kemudian ternyata beliau menyampaikan nanti Kamis kita pulang. Ternyata Kamis tidak pulang dan ada suatu kejadian yang itu memaksa harus masuk ke ICU karena makanan-makanan yang itu tidak bisa terserap sampai ke dibuang menjadi tinja, sehingga karena beliau ketika itu minum obat namanya obat prostat yang itu harus diminum setiap hari. Beliau minum dan itu efek samping dari prostat adalah relaksasi dari usus itu lemah. Sehingga beliau akhirnya setelah pasca operasi tidak bisa kentut dan tidak bisa berak. Dan tinja itu ternyata tidak, ibaratnya tidak ada tinja yang dikeluarkan. Dan ternyata semuanya nempel di dalam perut itu sehingga menambah jumlah rongga udara dan termasuk makanan itu ternyata ada di atas, sehingga atas itu karena saking lama saking besar nyodok ke paru-paru sehingga sesak nafas. Nah, sesak nafas itulah yang kemudian membawa suami saya itu tidak bisa bernafas dan dikeluarkannya melalui cairan itu melalui hidung. Dan proses demi proses tampaknya memang seperti itu skenario Allah. Dan kemudian ketika dibawa ke ICU itu pun juga karena sudah tidak kuat lagi, tidak mampu lagi bernafas dengan baik sehingga dibantu alat bantu pernafasan melalui, dan itu pun saya ikhlas dengan keputusan dokter. Kalau itu yang terbaik untuk suami, ya apa yang saya tinggal tanda tangan untuk mengiyakan. Dan kemudian ketika masuk ke ICU itu berbagai alat untuk bantu pernafasan dipasang melalui mulut dengan segala resiko itu harus saya ambil, semuanya adalah demi suami. Barangkali Allah masih memberikan kesempatan untuk berjuang di Muhammadiyah dan berjihad di jalan Allah. Nah, disitulah kemudian dari jam 8 pagi masuk, jam 10 kita tili sampai jam 12 sepertinya masih aman. Jam 12 kami bisa agak sedikit istirahat, namun ya tidak bisa istirahat karena memang di ICU nggak bisa ditahan. Tapi jam 5 saya masuk, dan alhamdulillah saya masih bersyukur bahwa detik-detik akhir hayat beliau, kalimah la ilaha illallah senantiasa talqin, senantiasa saya suarakan di telinganya, dan anak-anak saya minta, semua anak, dan alhamdulillah semua anak hadir, dan saya minta untuk mengaji dan meniupkan berbagai, setelah membaca untuk mendengar di dadanya, di tubuhnya yang barangkali bapaknya kepanasan, sehingga talqin itu anak-anak saya minta semuanya edukasi untuk anak juga, biar mereka tahu caranya mentalqin seperti apa. Dan saya sampai tanggal jam 7 harus keluar, saya tidak mau keluar, saya bilang saya tetap di dalam.
saya izin kepada dokter, mohon saya diberi izin untuk mendampingi suami saya dengan mentalkin beliau. Dan alhamdulillah tadi sekitar jam 9:30 saya mendoakan, memohonkan ampun beliau dengan seluruh indera-indera beliau yang beliau miliki. Saya izin kepada, saya bisikkan, ayo kita berdoa, memohon kepada Allah, ampunan pada Allah. Saya bilang, saya bantu ya Mas, saya bilang gitu. Saya bilang, ya Allah, mohon Engkau ampuni jikalau mata ini digunakan, mata suami hamba digunakan untuk melihat hal yang tidak baik, Engkau ampuni ya Allah. Dan jikalau telinga, jikalau hidung, jikalau mulut, jikalau kaki, jikalau tangan, saya seluruh indera saya sampaikan, saya mohonkan ampun kepada Allah. Juga mohon ampun kepada teman-teman semuanya ketika di organisasi, di kampus, juga ketika kami berkeluarga yang sudah 38 tahun kami mengarungi rumah tangga, bahtera rumah tangga ini. Dan itu pun juga kami mintakan mohon ampun kepada Allah. Itu sehingga dan saya masih bersyukur detik akhir jam 10:58 pas beliau tidak ada, saya di sampingnya dengan bentalkin beliau dengan suara yang lirih tapi penuh perasaan. Saya sampaikan la ilaha illallah itu berulang kali dan paling banyak mentalkin adalah saya, karena itu kewajiban saya. Dan saya bersyukur saya diberi kesempatan sampai les beliau itu, anak-anak ada di samping dan saya juga mengikuti itu. Kemudian setelah melalui memandikan pun saya juga memandikan bagian yang dibuat pembuangan akhir dalam orang hidup itu. Saya minta saya yang akan membersihkan di situ dan juga mengkafani. Artinya proses itu saya ikuti. Harapan saya ikhlas. Semua prosesi itu adalah prosesi yang skenario Allah yang emang sudah atur sedemikian rupa. Sehingga memang saya harus ikhlas, harus tabah, harus kuat, harus mengajak anak-anak untuk menatap masa depan, karena memang masa depanlah yang akan kita tatap dan selalu mendoakan bapaknya. Dan itu Bapak Ibu, saya masih bisa tegar karena saya mengikuti semua proses suami saya dan saya bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk mendampingi sampai akhir hayatnya dengan kalimah, dengan mentalkin beliau, dan insya Allah sholatnya pun juga saya dampingi. Saya kira itu Bapak Ibu, dan mohon melalui forum ini saya berharap saya mewakili suami saya mohon dimaafkan bila mana di dalam berhubungan, berkomunikasi, bersilaturahmi atau bentuk yang lainnya suami saya dimaafkan. Hal yang sangat mendasar adalah didikan suami saya ketika menjadi pemuda selalu muter ke se-Jawa Tengah itu, ketika lewat pasti mampir ke salah satu teman yang dilewati, sehingga kami itu tidak hanya kenal kepada suami, tidak hanya kenal pada bapaknya saja, kami juga sekeluarga kenal dengan suami, dengan istrinya dan juga anak-anaknya. Ketika ke Weleri mampir ke Pak Usda, ketika ke mana itu ke daerah Lasem mampir ke tempatnya Pak Ridwan yang ada di Pati. Semua proses itu kami selalu itu didikan yang sangat indah, menjalin silaturahmi. Dan beliau sangat orang yang sangat memperhatikan orang bawah. Dan alhamdulillah ketika jam 1 malam itu kami bangun, dia bangun kesakitan, beliau sempat menyampaikan, saya tak sholat tahajud ya Mas, saya bilang gitu, dia bilang iya, sambil harapan saya berdoa begitu, dan beliau masih sempat sholat tahajud. Dan juga ketika subuh dia bilang, aku tak sholat subuh belum saatnya subuh, nanti subuhnya sebentar lagi. Dan masih bisa subuh sebelum masuk ke ICU itu, kegiatan itu beliau masih ingat. Dan saya yakin ketika di ICU saya ajak untuk sholat duhur dan asar, insya Allah itu sampai dan beliau bisa menyimak. Saya kira itu sehingga beliau bisa mengikuti. Dan saya yakin dan Allah menerima sholat yang saya bimbing sebagai istri, membimbing untuk mengajak menuntunnya sholat, dan insya Allah itu sampai. Harapan kami seperti itu. Dan terakhir adalah kami mohon bila mana dalam proses kami suami berkomunikasi dan berhubungan dan Bapak Ibu semuanya ada utang piutang, mohon untuk disampaikan. Ada mungkin janji, mohon disampaikan.
Kami sedang menata ulang semua hal-hal itu agar tidak membebani suami saya di akhirat. Mohon dimaafkan suami saya juga, dan insya Allah saya akan tetap tabah. Kalau saya tangisi pun juga tidak akan kembali. Saya ratapi pun juga tidak akan kembali. Sekarang tidak akan pernah kembali lagi, ya saya hanya mendoakan dan memasrahkan diri. Terima kasih, saya kira itu. Mohon maaf bila agak panjang. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi penenang hati saya dan anak-anak, dan juga mendidik anak-anak untuk tetap istiqomah. Sekian saja, matur nuwun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allah maafir suami saya Setia Irianto warfa'an darajata fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufi akibihi. Allah maafir lahu warhamhu wa afi wa fu'anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Haja Eni Winariati beserta keluarga yang sudah berkenan memberikan sambutan. Alhamdulillah telah bergabung pada kesempatan kali ini Bapak Duta Besar Libanon, yakni Bapak Hajrianto Yetohari. Untuk selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Hajrianto Yetohari untuk memberikan cerita-cerita baik selama bersama dengan Bapak almarhum Setia Irianto, dan bagi Bapak Ibu yang nanti berkenan untuk membagikan cerita-cerita baik sebagai ibroh bagi kita semuanya, nanti bisa chat kepada kami untuk kemudian nanti akan kami urutkan satu persatu. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Hajrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna ilahi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati Mbak Dr. Eni Winariati beserta seluruh keluarga, terutama putri dan putra beliau. Yang saya hormati Pak Ketua PBM Jawa Tengah, Pak Dr. Tafsir, Pak Saikum PP Muhammadiyah, Pak Abdul Mukti, dan bapak-bapak serta ibu-ibu pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Tengah dan genap keluarga besar Muhammadiyah. Yang pertama, saya sangat terkejut ya, dan percaya tidak percaya, saya di tempat yang jauh mendapatkan berita duka meninggalnya sahabat saya dan sahabat kita sekalian, Pak Setia Irianto. Kebetulan beberapa hari sebelumnya saya WA dengan Cak Gunarto Muhsin, salah satu dari sekian banyak teman-teman sahabat seangkatan di Pemuda Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah Jawa Tengah pada dasawarsa 1980-an yang masih sering berkomunikasi dengan saya melalui media WhatsApp. Cak Gunarto memberikan kepada saya tentang Pak Irianto
sebagai akan melakukan operasi besok hari begitu. Itu udah malam hari, kira-kira di waktu Semarang mungkin udah lewat jam 1 atau jam 2 malam. Mungkin Cak Gunarto seusai sholat tahajud mungkin. Sementara di Libanon, di Beirut sekitar 5 jam sebelumnya. Jadi ada selisih waktu 5 jam. Saya bersama Cak Gunarto mendoakan mudah-mudahan Pak Setia Irianto eh, lancar dan sukses berhasil dalam menjalankan operasi Impedu ya kalau tidak salah. Kebetulan beberapa bulan tahun yang lalu saya juga menjalani operasi bypass ya bypass jantung untuk mengganti beberapa pembuluh jantung yang mengalami penyumbatan dan penyempitan sehingga tidak lagi bisa mengalirkan darah secara optimal dari dan ke jantung. Dan alhamdulillah lancar karena itu termasuk operasi besar yang memakan waktu lebih dari setengah hari. Merasakan betapa sangat memerlukan doa dari teman-teman, sahabat, sanak saudara, handi taulan untuk menghadapi peristiwa kedokteran yang sangat krusial seperti itu. Saya bersama Cak Gun mendoakan beliau, Pak Setia Irianto. Kebetulan saya dari dulu memanggil dan menyapa eh, Pak Setia Irianto itu dengan Pak Setia Irianto. Walaupun beliau jauh lebih muda dari saya, dan dari dulu saya memanggil Cak Gun juga Cak Gun, walaupun beliau lebih tua dari saya, lebih senior dari saya. Pada tahun 89, saya pada waktu itu tinggal di Semarang sebagai dosen Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah. Saya dipercaya untuk menjadi ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Saya belum pernah menjadi ketua. Di Karanganyar saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah hanya menjadi wakil ketua, dan kemudian di Jawa Tengah sebelum periode 89 itu menjadi wakil sekretaris ya. Saya belum pernah menjadi ketua, dan untuk pertama kalinya saya menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Pilihan yang paling tepat pada waktu itu adalah didampingi oleh seorang sekretaris yang memiliki pengalaman organisasi sangat kaya dan lama di Muhammadiyah, terutama di Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, maka pilihan pada waktu itu disepakati yang paling tepat adalah Pak Setia Irianto yang pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah dan memang bergelut sangat tekun di IPM pada waktu itu. Sehingga dengan demikian Pak Setia Irianto ini memiliki pengalaman yang sangat panjang, dan saya bersama beliau sebagai sekretaris bersama-sama dengan Cak Gunarto, Pak Usda, Pak Tenggu Usda, Segafir, Mas Farhan, Pak Saleh, dan sebagainya, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu semuanya, bersama-sama memimpin Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Betapa pengalaman beliau sebagai seorang aktivis IPM yang eh, malang melintang dalam kepemimpinan IPM itu sangat bermanfaat besar di Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Apalagi kemudian setelah tahun 91 saya lebih banyak
giat di Jakarta, dan Pak Setia Irianto lah yang paling setia menekuni mengelola pemuda Muhammadiyah sehari-hari di Semarang dan di Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Setia Irianto seorang yang sangat tekun dan setia. Saya rasa tercermin dari nama beliau, seorang yang setia, ya setia berorganisasi. Beliau tidak pernah meninggalkan, bukan meninggalkan, beliau tidak pernah merangkap di organisasi-organisasi yang lain. Beliau orang yang sangat setia, eh, menekuni kepemimpinan di Muhammadiyah dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian ke Pemuda Muhammadiyah, dan kemudian ke Persyarikatan Muhammadiyah, bahkan kemudian sampai menjadi terakhir Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Sebagai orang yang sangat setia, ini penting untuk diteladani oleh para aktivis muda Muhammadiyah. Berbeda dengan saya, yang saya di samping di Muhammadiyah berkecimpung di berbagai organisasi yang lain, bahkan juga di organisasi kemasyarakatan atau ormas-ormas yang lain, bahkan juga di partai politik, ya. Pak Setia Irianto orang yang sangat setia, tidak pernah merangkap di organisasi-organisasi yang lain. Di Muhammadiyah biasanya orang-orang yang setia seperti itu, yang apa itu dicintai atau disenangi di Muhammadiyah. Sementara kader-kader yang juga berkecimpung di tempat lain, meskipun dalam konteks mencari pengalaman, memperluas relasi sosial, politik, dan kebudayaan dengan berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang luas, itu juga ada nilai positifnya yang justru juga sangat besar. Tetapi di Muhammadiyah, profil dan kesetiaan semacam Pak Setia Irianto ini yang mendekati ideal yang dicita-citakan oleh sebagian besar warga Muhammadiyah. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat bahwa biasanya kepemimpinan dalam Muhammadiyah itu dipercayakan kepada tokoh-tokoh yang memiliki kesetiaan dalam organisasi secara lurus, lempeng, dan tidak berbelok-belok, sebagaimana tercermin dalam kepemimpinan Muhammadiyah sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya memberikan semacam testimoni bahwa Pak Setia Irianto ini orang yang sangat mencerminkan nilai-nilai Muhammadiyah, orang yang sedikit bicara, banyak bekerja, bukan orang yang sedikit bekerja, banyak bicara, atau sedikit bekerja dan sedikit bicara, atau apalagi orang yang banyak bicara tetapi sedikit bekerja. Tetapi Pak Irianto ini sebagaimana moto dan semboyan, jargon atau slogan Hizbul Waton, yaitu sedikit bicara, banyak bekerja. Maka saya mendengar bahwa pada periode terakhir ini beliau adalah wakil ketua Hizbul Waton Jawa Tengah. Jadi orang yang sangat menjiwai, menghayati, dan sekaligus mengamalkan nilai-nilai Muhammadiyah yang sedikit bicara dan banyak kerja itu. Semboyan sedikit bicara dan banyak kerja itu juga tercermin dalam sebagian besar
pemimpin-pemimpin Muhammadiyah, juga tercermin dalam kepemimpinan Muhammadiyah. Maka beberapa warsa terakhir, saya rasa pada sekitar mungkin satu dasawarsa terakhir ya, itu kepemimpinan dalam Muhammadiyah itu menjadi bersifat kepemimpinan praktisi, ya, bukan kepemimpinan teoritisi, ya, juga bukan kepemimpinan yang dalam perspektif Herbert Faith, seorang Indonesianis Indonesia dari Australia, yang mengatakan ada pola kepemimpinan solidarity makers dan kepemimpinan administratif. Jadi ini lebih kepada kepemimpinan administratif, tetapi ada dimensi praktisi. Misalnya praktisi pendidikan, itu mantan rektor, mantan direktur rumah sakit, dan sebagainya. Orang-orang yang sudah membuktikan kerja-kerja secara praktis dalam bidang manajerial dan administratif, itulah yang kemudian mendominasi kepemimpinan Muhammadiyah. Nah, Pak Setia Irianto ini adalah cerminan refleksi atau manifestasi dari kepemimpinan administratif yang sangat tekun dan sangat concern dengan persoalan-persoalan administratif, keorganisasian, dan manajemen. Dan karena itu Pak Setia Irianto ini seorang yang sangat cocok di bidang kesekretariatan. Lama sebagai sekretaris sejak dari Pemuda Muhammadiyah dan kemudian di Persyarikatan Muhammadiyah dan di sektor-sektor yang lain dalam amal usaha Muhammadiyah. Sebagai orang yang sedikit bicara, banyak bekerja, Pak Irianto ini orang yang tekun, dikenal memiliki keikhlasan yang luar biasa, dan lebih daripada itu memang segenap kehidupan dan aktivitasnya itu dikaitkan dengan organisasi. Saya tahu betul kalau pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah menyelenggarakan kegiatan di daerah, Pak Setia Irianto ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eni, Ibu Setia Irianto, orang yang selalu menyempatkan diri bersilaturahim dengan teman-teman Pemuda Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Bahkan juga beliau selalu menyempatkan diri untuk membawa teman-temannya untuk mampir ke rumah beliau, bahkan ke rumah orang tua beliau di Pekalongan. Saya ingat betul kalau kegiatan-kegiatan di Jawa Tengah, bagian barat di wilayah Pantai Utara sampai di Brebes, kita kembali selalu mampir ke rumah Bapak dan Ibu di Pekalongan. Bahkan ketika mengadakan kegiatan Pekan Olahraga Hizbul Waton Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah di Pekajangan, markas kepanitiaan itu ada di rumah beliau. Kita tidur beberapa hari, beberapa malam di rumah beliau. Menunjukkan sebuah komitmen yang begitu total, komitmen yang begitu utuh pada kehidupan Muhammadiyah sebagaimana tercermin dalam perjalanan kepemimpinan beliau. Sebagai bagian yang terakhir, saya yakin beliau seorang yang husnul khotimah. Saya yakin bahwa amal ibadah dan perjuangan beliau yang selalu dilakukan secara penuh keikhlasan, ketulusan, dan penuh pengabdian diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, figur Pak Setia Irianto adalah figur yang paling tepat untuk dijadikan suri teladan bagi adik-adik para aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah, IPM, IMM, Nasyiatul Aisyah, dan Pemuda Muhammadiyah, serta juga Hizbul Waton. Insya Allah beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ufir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Azrianto Yeto Hari yang telah memberikan testimoni sekaligus cerita-cerita baik ketika saat almarhum Bapak Setia Irianto berada di dunia. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan, ini Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan cerita-cerita baik ketika Bapak Setia Irianto bersama dengan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Namun sebelumnya izinkan kami untuk sedikit memutarkan video yang kebetulan kami rekam belum lama, sekitar 2-3 bulan yang lalu, ketika pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah akan menggelar pengukuhan di UMPP. Waktu itu ada kegiatan di Unimus, kemudian kami meminta izin kepada Bapak Setia Irianto untuk memberikan pesan kepada Pemuda Muhammadiyah, dan alhamdulillah malam hari ini juga banyak kader Pemuda Muhammadiyah yang bergabung pada takziah virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang yang pernah menjabat Ketua Umum untuk PW Pemuda Muhammadiyah periode 1990 hingga 1994 hingga 1998. Mengucapkan selamat kepada Mas Gofar dan teman-teman yang nanti akan dikukuhkan sebagai ketua dan segenap anggota dari PWPM untuk periode 2023-2027. Tantangan di tahun-tahun ini relatif cukup berat memang karena tahun politik, tapi insya Allah dengan kedewasaan segenap anggota ketua dan segenap anggota pimpinan, terlebih pada dewasanya makin matangnya di Pemuda Muhammadiyah, bisa mengatasi problem-problem di tahun politik yang sehingga insya Allah selama 4 tahun mudah-mudahan bisa pegang amanah dengan sebaik-baiknya dan nanti bisa melahirkan kader-kader penerus yang lebih baik lagi dengan program-program dan langkah-langkah yang tentu saja yang diharapkan inovatif, yang bisa mengakomodir banyak kebutuhan dan yang harus dipikirkan oleh pimpinan untuk memenuhi kegiatan terhadap seluruh elemen dari Pemuda Muhammadiyah yang sangat heterogen, dari tingkat pendidikan, tingkat ekonomi sosial dan lain sebagainya. Dan akan tetap sukses untuk membawa Pemuda Muhammadiyah di masa mendatang, khususnya pada turun 4 tahun terakhir dengan barokah, amanah, dan insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang yang tadi sudah bergabung dengan kita, Bapak Mas Rufi. Apakah sudah ini? Yeah. Oke, monggo Bapak. Yeah. Sudah tempat kami, silakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Hajrianto, Prof. Abdul Mukti, Pak Kiai Tafsir, dan terkhusus kolega saya Ibu Dr. Eni Winariati, yang terhormat para tokoh
masyarakat, para peserta pengajian pada malam hari ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya memang sama dengan seperti yang dirasakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika saya malam harinya itu WA Ibu Eni. Ibu Eni kelihatannya sedang di ICU ya. Saya menanyakan bagaimana perkembangan Pak Setio. Nampaknya itu belum terbaca, tahu-tahu pagi hari saya pas acara 2 hari Jogja ini. Itu lalu berita duka cita itu beredar. Jika saya kaget dan ya saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu Bu Eni, pertama saya sekeluarga menghaturkan Mohon izin Prof. Masruhi, barusan ke mute. Mohon izin Prof. Pencet Masruhi. mungkin Ya. mute-nya. Prof. Masruhi, sepertinya barusan ke mute, bisa. Sampun. Selalu setiap zuhur, asar, ketika adzan berkumandang, itu segera Pak Ir pasti ke masjid. Sehingga selalu bertemu di dalam sholat jamaah itu setiap hari. Itu luar biasa istiqomah. Lalu yang kedua, Pak Ir ini sebagai dosen senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimus, yang di dalam binaan Pak Ir ini Fakultas Ekonomi Bisnis itu alhamdulillah terus berkembang. Pak Ir itu hadir sebagai seorang problem solver. Beliau ketika saya datangi fakultas itu ketika ada masalah, selalulah beliau itu hadir sebagai problem solver, mencari jalan keluar ketika ada permasalahan yang perlu dipecahkan. Itu 2. Lalu yang ketiga, Pak Ir ini juga selain sebagai wakil ketua Hizbul Waton Warga Jawa Tengah, utusan dari Universitas Muhammadiyah Semarang, beliau ini juga aktif di FKBN, Forum Komunikasi Bela Negara Jawa Tengah. Dan beliau sangat aktif, baik di HW maupun di FKBN. Sehingga memang dalam berbagai kesempatan ketika bersama-sama, saya sering mengungkapkan Pak Ir, di sela-sela kesibukan tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan supaya tetap terus bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Itu selalu saya pesankan kepada beliau. Sehingga sudah tentu Universitas Muhammadiyah Semarang merasa kehilangan salah satu putra terbaiknya. Ya inilah memang takdir Allah, yang saya yakin Pak Ir ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Eni Winaryati, saya sungguh sangat bangga betapa lafal-lafal kalimat thayyibah la ilaha illallah tidak lepas dari bibirnya sampai detik-detik akhir menjelang ajal dijemput oleh malaikat. Termasuk juga sebelum masuk ICU sempat sholat tahajud. Dan memang itulah yang saya tahu beliau sebagai orang yang sangat istiqomah dalam hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi atas nama keluarga besar Universitas Muhammadiyah Semarang merasa kehilangan Bu Eni, dan teriring doa semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikapun ada khilaf
meskipun saya tidak merasakan ada sesuatu khilafan ke saya, khususnya tidak ada. Tapi jika ada kekhilafan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kemudian insya Allah surga menanti Pak Ir di hari pembalasan nanti. Demikian, semoga Pak Ir dilapangkan kuburnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, salam hormat selalu untuk semuanya, terutama salam hormat untuk Bu Eni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Mas Rufi, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, yang telah berkenan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kemudian setelah tadi banyak testimoni dari rekan-rekan sesama kader di IPM dan Pemuda Muhammadiyah, sebagaimana kita ketahui Bapak almarhum Setia Irianto meninggal dalam posisi sebagai wakil ketua kuartir wilayah di Sepulwaton, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini Ketua Kuarwil HW Jawa Tengah Ramanda Taufik sudah hadir. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ramanda Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ayahanda Profesor Dr. Abdul Mukti MID, Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Dr. Haji Tasril MAki, segenap pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, segenap pimpinan organisasi otonom, rekan-rekan pimpinan majelis lembaga Ramanda Bunda, anggota kuartir wilayah Jawa Tengah, wabil khusus Ibu Dr. Eni Winarjati MPD, beserta keluarga dan seluruh hadirin yang hadir pada takziah virtual malam ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengejutkan bagi kami jajaran kuartir wilayah Hizbut-Tahrir Jawa Tengah, di mana beberapa hari yang kami juga terus mendoakan ketika beliau sedang diuji oleh Allah atas sakitnya, dan yang mana beliau begitu semangat di dalam menggerakkan Persyarikatan Muhammadiyah, sebagaimana apa yang disampaikan para ayahanda Haji Anda Tohari, kemudian Prof. Masuki, dan lain sebagainya. Banyak hal dari sosok beliau selaku kader Persyarikatan Muhammadiyah sejak IPM hingga masuk Persyarikatan Muhammadiyah, dan banyak juga saran masukan beliau ketika beliau berada di jajaran pimpinan kuartir pimpinan wilayah Hizbut-Tahrir Jawa Tengah selama 2 periode bersama kami. Sejak 2016 beliau masuk di jajaran anggota kuartir wilayah HW Jawa Tengah, hingga saat ini membersamai saya dan teman-teman menjadi wakil ketua hasil muswil di Purwokerto kemarin. Dan sangat mencerahkan semangat beliau ketika beliau sudah berpengalaman di jajaran organisasi otonom IPM sampai Pemuda Muhammadiyah dan bahkan Persyarikatan. Beliau ini selalu hadir ketika dalam kegiatan-kegiatan Hizbul-Waton. Ketika beliau hadir di tengah-tengah rapat rutin, beliau sedikit bicara. Tetapi ketika beliau ada hal-hal yang memang krusial membutuhkan beliau, beliau segera mengambil masukan saran yang bijak sebagai jalan keluar ketika kita mengambil rapat-rapat rutin. Bahkan di akhir periode kemarin, semangat beliau yang sudah pengalaman di Persyarikatan, beliau masih semangat mengikuti pelatihan ahli pandu selama 7 hari di Semarang. Bahkan dengan semangat beliau juga,
yang memotivasi kami-kami di anggota Hizbul-Waton. Beliau tanggal 24 itu dikukuhkan sebagai ahli pandu. Dari raut wajahnya, beliau sangat berbahagia, sangat semangat sekali ketika beliau mengikuti jenjang pelatih ahli pandu 7 hari hingga 24 Desember kemarin dikukuhkan. Dan semangat pula beliau ketika kita tugaskan kemarin untuk mengukuhkan kuartir daerah Kabupaten Pekalongan bersama Ramanda Slamet Widodo. Suatu kebanggaan atas perjuangannya, meskipun kalau ditinjau dari sisi usia, dari sisi proses kaderisasi yang dialami, yang dijalani beliau sangat lengkap, tetapi semangatnya terus berkorbar, memotivasi kita semua. Dan terakhir tadi siang saya dapat telepon dari Ramanda Hafidz, Majelis Wakaf PWM Jawa Tengah. Beliau sempat menyampaikan bahkan memang sudah menjadi kehendak Allah itu ditandai sebagaimana apa yang disampaikan Bunda Eni di muka. Beberapa waktu yang lalu ketika Ramanda Hafidz mengisi sebagai berada di Kota Tegal, bahkan beliau masih berpikir memberikan masukan kepada Ramanda Hafidz, mengapa Hizbul Waton tidak diberikan ilmu seperti yang disampaikan di Kota Tegal. Dan terakhir beliau menyampaikan kami ketika rapat kuartir wilayah Jawa Tengah lewat via Zoom, beliau menyampaikan ingin membangkitkan kemandirian ekonomi Hizbul Waton Jawa Tengah. Maka segala sesuatu yang sudah disampaikan di muka, kemudian saya menambahkan atas beliau dedikasi yang luar biasa bisa menjadi panutan. Dan ciri khas beliau itu di mana-mana senyum yang luar biasa. Dengan senyumnya itu memberikan semangat kita untuk terus berjuang melalui Perserikatan Muhammadiyah. Di akhir hayatnya beliau sebagai Wakil Ketua Kuartir Wilayah Hizbul Waton Jawa Tengah sebagai yang membidangi bidang ekonomi, usaha, dan bisnis. Dan salah satu yang disampaikan itu untuk membangkitkan kemandirian ekonomi Hizbul Waton Jawa Tengah. Maka atas nama Kuartir Wilayah Hizbul Waton Jawa Tengah, jelas-jelas merasa kehilangan sosok beliau selama 2 periode mendampingi kami, sama-sama berjuang di Hizbul Waton, membangkitkan kopilah-kopilah perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kami turut berduka atas wafatnya Ramanda Haji Setia Irianto SMM. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni jika ada dosa, ditempatkan di tempat yang terbaik, yakni surga yang nanti akan menanti beliau serta keluarga Ibu Eni dan sekeluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan kepada segenap anggota Hizbul Waton Jawa Tengah atas nama Kuartir Wilayah Hizbul Waton Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ramanda, Bunda, Bapak Ibu, para kader dimanapun berada, baik yang hadir melalui takziah secara langsung maupun virtual pada malam hari ini, yang sudah menyatakan kesetiaan kalimat takziah. Yang terbaik, insya Allah, Ramanda Setia Irianto SMM ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramanda Taufik, Ketua Korwil HW Jawa Tengah, yang telah memberikan testimoni sekaligus doanya kepada almarhum Bapak Setia Irianto. Selanjutnya sudah bergabung sejak tadi salah satu sahabat almarhum Bapak Setia Irianto, Bapak Rosyid. Apakah suara kami terdengar? Bisa di-unmute, Bapak. Sudah bisa, Pak?
Halo, Sampun, bisa Pak? bisa. Iya. Moga Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang kami terkejut sekali ketika mendengar, karena kami komunikasi itu dengan Setiawanto ketika beliau di Solo. Beliau menyatakan mau operasi, terus kemudian saya sempat nggak berkomunikasi, tapi tiba-tiba mendengar berita beliau wafat kemarin pagi. Nah, itu saya terkejut sekali. Satu hal yang sangat berkesan bagi kami adalah ketika beliau sama Mbak Ani menikah itu, kami anterin Pak Anto di Kelasem naik mobil pickup, kita bertiga sama Mas Muhammad Fatoni, dan itu menjadi kenangan indah bagi kami. Semoga Mas Setiawanto husnul khotimah dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kepada Mbak Ani dan keluarga kami menyatakan turut belasungkawa. Semoga beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rosyid. Selanjutnya hadir juga di tengah kita Kornas Alumni IPM IRM Bapak Syahrial Suwandi. Kepada Bapak Syahrial Suwandi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga berpulangnya sahabat kita, saudara kita Anto itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Kemudian tentunya pada malam hari ini kami sampaikan pada Mbak Eni sekeluarga ya. Mbak Eni, kemudian mudah-mudahan aja Mbak Eni sekeluarga sebagaimana yang Mbak Eni tunjukkan tadi adalah keirian kita semua mungkin di sini. Mudah-mudahan istri-istri kita, anak-anak kita di saat kita meninggalkan bisa seperti Mbak Eni. Itu saya pikir satu hal yang kita dapatkan pada malam hari ini, dan itu tidak lain adalah komitmen awal sekali yang dibangun oleh Mas Anto dengan Mbak Eni. Yang saya hormati Kiai Haji Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah, tentu yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Mukti, yang saya hormati Mas Rosyid, Bang Untung Bakhtiar, kemudian Bapak Rektor, serta kawan-kawan seperjuangan lainnya. Saya mengenal Mas Anto itu tahun 1983 dulu. Pada waktu saya Bendahara Umum PWIPM DIY, Mas Anto sebagai Ketua Umum IPM Jawa Tengah, kemudian Mas Rosyid sebagai Bendahara Umumnya dulu, dan banyak kawan-kawan yang lainnya, dan Mbak Eni sebagai Ketua 3 ya dulu Mbak Eni ya. Itu adalah pertemuan kami pertama sekali pada kancah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Proses berlangsung, kemudian tahun 84 kita juga sama-sama berangkat ke Makassar. Waktu itu merumuskan sistem pengkaderan IPM pertama. Pada masa itu PPIPM-nya adalah Mas Hari Makasih, Ketua pengkaderannya Profesor Dr. Haidar Nasir, kemudian Ketua 3-nya Mbak Nurjanah Joantini. Ada Mbak Eko Rini dan sebagainya waktu itu ya. Saya pikir banyak sekali. Saya pikir kenangan kita pada waktu bersama-sama kemudian berangkat sampai kepada Makassar, merumuskan sistem pengkaderan IPM dan sebagainya, itu adalah bagian perjalanan indah seorang kader di mana bisa menemukan dirinya dan mengaktualisasikan dirinya semua. Kemudian perjalanan berlanjut terus. Kemudian mungkin pada waktu itu adalah baru dilaksanakan oleh PWIPM DIY dengan PWIPM Jawa Tengah, di mana kita mencoba menjalin komunikasi seolah-olah komunikasi bilateral antara dua wilayah
bagaimana setiap ada distribusi kader, ada kader-kader dari Jawa Tengah yang masuk ke DIY, itu diinformasikan kepada kita, kemudian itu kita rangkul, memperkuat, dan demikian sebagainya. Itu adalah yang dirumuskan bersama dengan Mas Anto, dengan Mas Rosid, kemudian Aris Mursiasani, dan sebagainya, saya pikir pada waktu itu. Dan ini berjalan terus, saya pikir, sampai kepada tahun 2007 dulu kita sama-sama mensepakatin. Nampaknya kader-kader yang potensial ini tersebar di mana-mana. Bagaimana ini kita himpun di dalam forum komunikasi alumni. Disitulah terbentuk bersama-sama Kornas Alumni sebagai satu himpunan non-struktural kader IPM yang ada di semua level dan semua daerah. Mas Anto punya pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Pada waktu itu beliau termasuk orang yang sangat memberikan pemahaman kepada kita. Sudahlah, Kornas Alumni ini tidak perlu pakai struktural. Cukup dia bagian dari komunikasi komunitas yang ada. Struktural itu cukup kita ada di Perserikatan Muhammadiyah dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Itu yang juga beliau sampaikan. Kemudian di dalam perjalanannya, mungkin perlu saya sampaikan adalah kesan saya tentang Mas Anto ini. Beliau, sebagaimana disampaikan tadi, sebagai kader tulen Perserikatan Muhammadiyah dan menurut saya tidak salah kalau kita katakan sebagai bagian dari anatomi wujud dari keberhasilan kekaderan yang ada. Itu ada kepada beliau dan itu beliau tunjukkan di dalam keseharian beliau. Beliau orangnya dalam pengetahuan saya adalah orang yang sangat bijak, sangat sabar. Dan saya tidak pernah mendengar Mas Anto itu marah ya. Ini saya kata dia selalu tersenyum sebagaimana kata-kata itu, dia tidak pernah marah. Kalaupun kita ketahui ada sesuatu yang tidak sepakat dengan dia, sangat bijak beliau menyampaikan kepada kita tentang apa-apa yang dipemikirannya. Dan beliau adalah sosok dari kader yang bisa kita katakan mampu meletakkan kita sebagai insan yang sama di mata Allah. Beliau bagaimana menghargai betul kepada yang junior, memberi kesempatan kepada adik-adik kita. Tapi pada waktu yang sama beliau juga mampu menghormati para orang-orang tua kita dan juga sesama dengan kita. Mbak Eni, saya menerima WA dari Mas Eko di Jogja. Karena beberapa hari sebelum almarhum dirawat, beliau sempat ada di Jogja bersama Mas Untung Bakhtiar, Mas Eko, dan sebagainya untuk merumuskan bagaimana PT IBM yang dibentuk oleh individu-individu dari alumni IPM yang mendedikasikan kehasilannya itu adalah membantu IPM. Beliau juga hadir di situ dan sewaktu Mas Anto akan memasuki ruang ICU, beliau sempat mengirimkan WA kepada Mas Eko. Beliau tanya dan beliau titip salam kepada Mas Untung Bakhtiar dan Syahrial. Dan itu beliau sebutkan di dalam WA yang di-screenshotkan kepada saya. Sehingga saya katakan berangkatnya Mas Anto ini sesuatu yang mengejutkan. Tetapi saya pikir Allah berikan yang terbaik kepada Mas Anto. Dan terakhir mungkin ini titip salam kepada anak-anak dan tolong sampaikan pada anak-anak jangan putus untuk mendoakan Mas Anto. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, Mas Anto adalah sosok terbaik dari salah satu teman-teman yang ada seangkatan saya, mungkin juga seangkatan yang lainnya. Demikian, terima kasih dan terakhir, mohon maaf tadi tidak tersapa Mas Hajrianto, mudah-mudahan Mas Hajrianto sehat selalu di sana. Demikian, nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahrial Suandi yang telah memberikan testimoni sekaligus cerita-cerita baik selama bersama-sama dengan Bapak almarhum Setia Irianto. Bapak Ibu muazzizin muazzizat yang kami hormati, mengingat keterbatasan waktu pada kesempatan malam hari ini dan waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 untuk mengakhiri
dari takziah virtual setelah tadi banyak sekali testimoni yang telah disampaikan oleh kawan-kawan seperjuangan baik ketika di organisasi maupun ketika di kampus. Terakhir ada satu barangkali dari salah satu kader Hizbul Waton Universitas Muhammadiyah Semarang yang selama ini telah dididik oleh Ramanda almarhum Setia Irianto, yakni Ayunda Berliana Putri, Ketua Kafilah HWI Universitas Muhammadiyah Semarang. Kepada Ayunda Berliana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ramanda Ulin. Suara saya masuk tidak nih? Sudah masuk. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramanda Ulin atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Berliana Putri selaku dari teman-teman Hizbul Waton Unimus yang sejauh ini sudah dididik oleh Ramanda Irianto. Jujur saya mewakili teman-teman Hizbul Waton sempat terkaget dan terkejut, yang mana sejauh ini Ramanda sudah lumayan lama beliau membersamai kami di Hizbul Waton Unimus. Beliau orang yang Masya Allah sangat baik sekali, dan saya menjadi bahwa di kafilah penuntun, Ramanda selalu membersamai kami di momentum apapun, baik suka maupun duka. Dan kami merasa ada chemistry dengan beliau. Beliau orang yang sangat berjasa untuk HW Unimus, baik dari segi manapun. Setiap ada kegiatan HW, beliau selalu konsultasi. Kami juga selalu konsultasi dengan Ramanda. Ramanda ini pripun, Ramanda ini pripun. Ramanda dengan kesabarannya selalu menjawab dengan penuh kelembutan hati. Beliau selalu bilang semangat di HW Unimus, semangat berjuang memajukan HW Unimus. Dan kami merasa kehilangan, benar-benar kehilangan Ramanda. Ramanda pernah berpesan gimana caranya supaya HW Unimus bisa diikuti oleh banyak siswa. Kurangnya lebih 100 orang. Dan itu alhamdulillah dengan izin Allah, tahun ini HW Unimus mampu mewujudkan salah satu keinginan Ramanda. Dan juga kami selaku teman-teman kafilah di Unimus. Pada intinya, kehadiran Ramanda selalu membawa energi yang positif, bukan hanya membuat saya, namun bagi semua anggota kafilah yang lain. Ketika ada kegiatan, beliau selalu memberikan motivasi kepada anak-anak muda, beliau selalu ceria, beliau selalu menebarkan hal-hal yang baik, mencontohkan segala bentuk sikap positif yang membuat kami selalu bersemangat di HW Unimus. Yang membuat penyesalan terbesar saya sendiri adalah saya belum bisa menjenguk Ramanda pada saat Ramanda operasi. Karena pada saat itu kebetulan saya sedang sakit juga. Dan sampai sekarang Berlin sendiri merasa kehilangan Ramanda. Namun itu semua kami selalu berdoa untuk Ramanda. Semoga Ramanda husnul khotimah dan ditempatkan di surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ramanda Ulin. Terima kasih Ayunda Berliana, Ketua Kafilah HW Unimus yang juga beberapa hari yang lalu Ramanda Setia Irianto bersama Ibu Eni juga membersamai kegiatan kawan-kawan HW Unimus, bahkan sekitar 2 pekan yang lalu ketika ada kegiatan di kaki Gunung Ungaran, saya konfirmasi ke adik-adik HW Kafilah Unimus, informasinya Ramanda Setia Irianto juga berkenan untuk mampir, untuk menengok bahasanya waktu itu. Jadi hari Jumat atau Sabtu saya mengisi materi, kemudian hari Ahad rencana bersama dengan Bu Eni. Kemudian sebagai penutup akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah kepada Bapak Haji Dodok Sartono SEMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, saya ikut berbelasungkawa pada Bu Eni Winariati dengan berpulangnya Pak Ir, dan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Yang kedua, ikut mendoakan senior kita yang selama saya berinteraksi, beliau orang yang tulus, yang ikhlas, yang sederhana, dan sekaligus saya ikut bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik
Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita semua bersaksi bahwa beliau Pak Haji Setia Irianto adalah kader Muhammadiyah yang baik dan sebagai seorang Muslim yang baik. Amin. Terakhir, saya ucapkan terima kasih pada seluruh yang hadir pada malam hari ini, ikut hadir di takziah virtual, dan mohon maaf Bu Eni kemarin belum bisa ikut hadir langsung di rumah duka. Tetapi mudah-mudahan malam hari ini semua kita bisa silaturahmi walaupun dengan virtual. Terima kasih Pak Ketua yang hadir, Pak Kiai Tafsir. Terima kasih Mas Sajri yang juga hadir, dan seluruhnya Bapak-Bapak, Ibu, PDA, PWA yang juga hadir, dan rekan-rekan kader baik dari PM maupun HW. Terima kasih semua. Dan sekali lagi di akhir acara ini kita berdoa masing-masing, mudah-mudahan almarhum Haji Setia Irianto diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga yang sabar, dan anak-anak yang ditinggalkan kita berpesan ini adalah ladang bagi putra-putri beliau untuk selalu berbakti mendoakan, dan mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah, salah satu kebaikan beliau yang tidak terputus walaupun sudah meninggalkan kita adalah anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat yang selama ini beliau ajarkan pada kita semua, yang selalu kita amalkan, mudah-mudahan juga jadi amal jariah beliau. Saya kira ini saya mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah sekali lagi ikut berduka cita dan ikut berdoa mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Saya kira itu Mas Ulin, terima kasih yang memfasilitasi acara malam hari ini Mas Ulin. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Dodok Sartono, SEMM, Sekretaris PWM Jawa Tengah, yang telah menyampaikan pesan sekaligus kesaksiannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan tadi dari Bapak Dodok Sartono menjadi penghujung dari takziah virtual malam hari ini. Kami dari bagian media dan komunikasi PWM Jawa Tengah, apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga Bapak almarhum Setia Irianto diterima di sisinya, seluruh amal ibadahnya diterima, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.